Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Kembali bisa bersilaturahmi dengan jamaah kajian Kitab Kuning Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan juga Pak Haji, Pak Dr. Mujianur Khalis, narasumber yang alhamdulillah sudah hadir juga diberikan kesehatan, Abah dan juga seluruh jamaah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali ya Pak Haji, kajian Kitab Kuning, Kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-129 berkaitan tentang banyaknya media untuk melaksanakan amal kebaikan. Iya. Untuk itu kita buka pengajian malam hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kesempatan kepada Pak Haji untuk melanjutkan pembahasan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon para pemirsa atau para peserta, ini ada sedikit perbedaan nomor, jadi kalau umpama Bapak Ibu membuka kitab, mendengar nomor 129, kok beda, kita lihat di layar ini saja. Karena memang kitab yang saya buka juga nomornya beda. Kita buka yang ada di layar ini saja. Hadis 129 dari awal, atau hadis ke-11 dari bab ke-13, kasrati turukil khair. Anhu itu dari siapa ini sebelumnya? Abu Hurairah ya. Abu Hurairah. Iya. Di hadis 122 itu an Abi Hurairah, setelah itu anhu terus, artinya sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dil muslimin. Laqad ra'aitu, sungguh aku pernah melihat rajulan, seorang laki-laki, yataqallabu yang bolak-balik artinya menetap, ya bukan hilir mudik, ya kesana kemari, fil jannati di dalam surga, fi ini makna fi lil illah, fi maknanya lil illah karena, fi syajaratin karena berkaitan dengan pohon, qata'aha yang ia potong, min dhahri tariqi dari tengah jalan atau dari permukaan jalan, kanat yang ada itu syajarah, tu'dhi mengganggu al muslimina orang-orang muslim. Ya kalau jalan jalan tradisional zaman Rasul kan belum ada hot mic, belum ada apa. Jadi jalan setapak atau jalan yang dilewati orang boleh jadi tumbuh tanaman-tanaman atau pohon-pohonan yang berduri yang bisa mengganggu. Ya di kita juga kalau ini kan ada tanaman berduri seperti pohon kumis kucing dan lain-lain, itu bisa mengganggu. Ada seseorang yang disaksikan oleh Rasul berada di surga lantaran, atau Rasul tahu bahwa dia masuk surga itu lantaran dia pernah memotong
satu pohon yang berduri atau satu pohon yang mengganggu di tengah jalan, mengganggu orang-orang muslim yang lewat di jalan itu. Rawahu Muslim. Maka Rasul melarang sebaliknya. Ittaqul la'inen. Rasul melarang sebaliknya. Jangan kencing, jangan buang hajat di tempat ramainya orang, di tempat yang menimbulkan kutukan. Seperti di bawah pohon atau di tempat berlindung, berteduh. Itu kalau ada tempat di kampung atau di jalan mana, jalan tradisional, itu ada tempat dipakai berteduh, orang istirahat di situ. Kalau ada yang buang hajat di situ, tentu orang yang datang ke situ terganggu, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, doa yang memadaratkan, itu boleh jadi nanti benar-benar terjadi doa itu. Oke. Selanjutnya, wa fi riwayatin marra rajulun bi husnin. Seseorang atau seorang laki-laki berlalu mendapatkan husnin. Husnin itu cabang dari pohon atau ranting dari pohon. Bi husni syajaratin, mendapatkan ranting pohon. Ala dhahri tariqin, di muka jalan, di permukaan jalan. Faqala, lalu ia berkata, boleh, faqala, maka ia berkata, wallahi, demi Allah, la unhiyanna, benar-benar aku akan menyingkirkan hadza, ranting ini, anil muslimina, dari orang-orang muslim, la yu'dhihim, agar, dengan tujuan la yu'dhihim, tidak menyakiti atau tidak mengganggu mereka. Fa'udkhila, maka dimasukkanlah orang itu al-jannata, ke surga. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, lahuma, bagi Bukhari Muslim, bainama, suatu saat, rajulun, ada seorang laki-laki yamshi, yang berjalan, bitarikin, di suatu jalan, wajada, maka ia mendapatkan husna syaukin, ranting yang berduri, ala tariki, di atas jalan, fa'akharahu, maka ia menyingkirkannya. Fasyakarallahu, maka Allah bersyukur, lahu, kepadanya, faghafara, maka Allah mengampuni, lahu, kepadanya. Salah satu asma Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya sangat banyak bersyukur. Sangat banyak bersyukur. Maka Allah, apabila ada orang berbuat baik kepada sesama manusia, maka Allah bersyukur. Karena aslinya Allah lah yang menciptakan kebaikan untuk orang itu, untuk setiap orang. Maka kalau kita melakukan kebaikan atau menciptakan kebaikan untuk seseorang, maka Allah mensyukuri. Allah bersyukur. Allah bersyukur terhadap perbuatan kita yang sebutlah menciptakan kebaikan pada orang lain. Asaniya asyara, hadis ke-12, anhu, dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, barang siapa berwudu, fa ahsana, lalu ia memperbaiki al-wudu'a, wudu'nya. Fa ahsana itu melakukan dengan sebaik-baiknya. Melakukan dengan sebaik-baiknya. Maka istilah muhsin itu bisa bermakna profesional. Artinya melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya, ketentuannya. Fa ahsanal wudu'a, maka ia melakukan wudu dengan sempurna, dengan tepat dan benar. Summa ata, kemudian ia mendatangi al-jumu'ata, sholat Jumat. Al-jumu'ata itu nama hari, tapi yang dimaksud di sini adalah sholat Jumat. Fastama'a, lalu ia mendengarkan, wa angsota, dan memperhatikan. Istama'a, mendengarkan, angsota itu memperhatikan, termasuk berupaya untuk memahami.
Ghufira maka diampuni lahu bagi orang itu, atau ghufira lahu maka diampunilah dia, ma bainahu dosa-dosa antara hari itu, antara tindakan hari itu, wa bainal jumu'ati dan antara Jumat berikutnya, wa ziyadatu salasati ayamin dan bertambah atau ditambah 3 hari. Berwudu dengan baik lalu mendatangi Jumat dan mendengarkan serta memperhatikan isi khutbah, maka akan diampuni dosa antara hari itu dengan sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Maka ini betapa pentingnya mendengarkan khutbah. Meskipun ya khutbah teman kita atau barangkali mahasiswa abah dulu bah ya, barangkali yang khutbah adalah junior kita, dengarkan karena boleh jadi khutbah dari anak muda, boleh jadi karena membaca di sana, membaca di sini, menyampaikan sesuatu yang belum kita baca. Kalaupun kita sudah paham betul masalah itu, ya kita menjadi mengontrol. Tinggal nanti kita bilang kepada junior kita, tadi kekurangannya di sini sedikit aja, dan sebagainya. Ya kita yang lebih senior barangkali kalau mendengarkan khutbah juniornya, ya pertama barangkali ada info yang baru, atau kalau enggak baru kita yang mengontrol, saling mengingatkan juga. Wa man massal hasa faqad lahu, dan barang siapa menyentuh kerikil. Ini Rasul menggambarkan bahwa pada saat itu atau Masjid Nabawi pada saat itu awalnya berupa kerikil di sekitar, bahkan menurut jamaah haji itu cerita jamaah haji yang belakangan itu tahun 70-an itu masih kerikil katanya. 70-an itu sekitar tempat tawaf itu masih kerikil katanya, wallahu a'lam. Atau sebagian sudah marmer, sebagian kerikil barangkali. Nah, waman masal hasa faqad lahu, barang siapa menyentuh kerikil maka sia-sialah Jumatnya. Artinya pahalanya hilang karena tidak lagi memperhatikan, tidak lagi mendengarkan khutbah. Makanya pernah saya usulkan agar kancelengnya dibuat besar aja di pintu-pintu di luar, supaya jamaah tidak geser kotak amal ketika Jumatan. Oke, dan ini tampaknya sebenarnya menjadi tanda tanya di kalangan para pengurus masjid itu, ketika harus memutar atau menggeser kotak amal ya. Oke. Asalisa asyara, hadis yang ke-13, anhu dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al-abdul muslimu, apabila seorang hamba yang muslim, awil mu'minu atau yang mukmin berwudu, idza tawadda ketika berwudu, al-abdul muslimu seorang hamba yang muslim, awil mu'minu atau yang mukmin. Al-abdu sini bukan berarti hamba sahaya, tapi adalah manusia, karena orang kalau yakin betul Islam maka dia berarti Abdullah, hamba Allah. Awil mu'minu atau beriman, fa khosala lalu ia membasuh wajahnya, kharaja maka keluar min wajhi dari wajahnya, kullu khati'atin segala kesalahan, segala keluputan. Nadhara yang ia lihat, ilaiha kepada khati'ah, bi'ainaihi dengan kedua matanya, ma'al ma'i kharaja ma'al ma'i bersama air yang menyentuh wajah. Apabila kita membasuh muka, maka dosa-dosa kita yang diakibatkan oleh pandangan mata kita yang tidak halal, maka
dosa-dosa itu akan runtuh, akan berjatuhan bersama dengan air wudhu yang berjatuhan. Maka termasuk disunnahkannya 3 kali, itu salah satunya Rasul menyatakan bahwa umatku nanti di akhirat ketika dibangkitkan wajahnya bercahaya karena bekas wudhu. Wajah, kaki, dan tangannya bercahaya karena bekas wudhu. Maka barang siapa yang mampu dan ingin, maka silahkan perpanjanglah. Artinya tangannya lebih dari siku, kakinya juga lebih dari mata kaki. Au ma'a akhir qatril ma'i, atau bersama tetesan air yang terakhir. Dosanya akan berjatuhan bersama tetesan air yang terakhir. Faidah khosala yadaihi, faidah khosala, maka ketika membasuh yadaihi kedua tangannya, kharaja min yadaihi, maka keluar dari kedua tangannya itu kullu khoti'atin, seluruh kesalahan. Setiap kesalahan. Kullu yang masuk pada nakiroh dan juga mufrad itu menunjukkan setiap. Setiap. Kalau masuknya kepada jamak itu maknanya seluruh. Maka ada kullu kulliyah, ada kullu kulli maknanya. Ketika masuk pada isim nakiroh dan mufrad begini, maka menunjukkan setiap. Setiap kejahatan. Karena yang ada orang itu batosyatha, memukulnya yadahu dengan kedua tangannya. Ma'al ma'i, hilang atau keluar bersama dengan air. Au ma'a akhir qatril ma'i, atau bersama tetesan terakhir. Ketika membasuh tangan juga, dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangan itu nanti akan keluar, akan hancur bersama dengan tetesan air yang terakhir atau bersama menetesnya air. Hatta yakhrujahia, sehingga ia keluar nakian, dalam keadaan bersih, minadzunubi, dari dosa. Ketika ini kan ini di ini masih bicara tangan ya. Faidah khosala, lalu ketika ia membasuh rijli, kedua kakinya, kharajat kullu khoti'atin, setiap dosa, masatha, yang disentuh atau yang diakibatkan oleh sentuhan rijlahu, kedua tangannya, ma'al ma'i, bersama air, atau ma'akhiri qatril ma'i, atau bersama tetesan air terakhir. Hatta yakhrujahnya, keluar nakian, dalam keadaan bersih, minadzunubi, dari dosa. Ini oleh Rasul dilompati ya, tidak membahas ngesap rambut, apakah juga ada kesalahan-kesalahan dari rambut. Tapi karena pada umumnya dosa itu diakibatkan oleh mata, oleh kaki, dan oleh telinga. Oleh kaki, oleh mata, tangan, dan kaki. Telinga nggak disebutkan di sini. Ya, barangkali kita bisa ambil yang sama aja, meskipun telinga itu nggak masuk rukun, tapi ketika kita mengusap telinga, ya semoga dosa-dosa yang diakibatkan oleh telinga bisa hancur juga. Ar-Rabi'a asyara. Itulah, maka Imam Syafi'i menyatakan bahwa dalam hadis itu sering ada kalimat-kalimat batin, makna batin. Kalimat-kalimat yang secara logis masuk di wilayah itu tapi tidak terungkap. Ya, seperti dosa akibat telinga. Ini enggak masuk di situ, tapi secara logis karena muka sudah, tangan sudah, kaki juga sudah, masa telinga enggak dimasukkan? Ya. Secara logis telinga masuk di situ. Ar-Rabi'a asyara, hadis yang ke-14, anhu dari Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat yang 1 sampai Jumat berikutnya, wa ramadhanu, puasa Ramadan, ila ramadhana, sampai kepada bulan Ramadan atau puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun, adalah menjadi kifarat,
penghapus lima bainahunna bagi dosa-dosa di antara semuanya itu. Idza jtuniba ketika dijauhi, ketika ditinggalkan al-kabairu dosa-dosa besar. Jadi jelas dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak disengaja, dosa-dosa yang tidak diprogramkan, dan dosa-dosa yang tidak dijadwalkan. Meskipun kecil kalau diprogramkan untuk terus-menerus, sebagaimana dalam kesempatan lain Rasul menyatakan tidak ada dosa besar apabila istighfar dan tidak ada dosa kecil apabila istimror dilakukan terus-menerus. As-salawatul khamsu antara zuhur dan asar. Ini banyak ulama menyatakan bahwa orang muslim yang taat itu keluar dari satu kebaikan menunggu kebaikan berikutnya. Orang yang taat, kita udah sholat zuhur, ini dalam jarak antara zuhur dan asar, itu sebenarnya kita menunggu datangnya asar. Setelah maghrib nanti datang isya, kita menunggu. Jadi kita sudah siap untuk melakukan kebaikan. Maka tentu selama itu dianggap kebaikan juga. Maka kata Rasul, ketika kita masuk ke dalam masjid, maka selama kita nunggu sholat jamaah, selama itu kita dianggap sebagai atau diberi pahala orang yang sholat. Meskipun kita nggak lagi sholat. Kita sudah sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh umpamanya. Kemudian kita diam di masjid menunggu imam datang, menunggu sholat jamaah. Maka selama kita diam itu, maka kita mendapat pahala sholat. Nah, demikian juga Ramadan. Kita tanpa disadari kita menunggu bulan Ramadan yang akan datang. Nah, demikian juga Jumat yang ini sampai Jumat ke depan. Maka Rasul sebutkan mukaffiratun lima bainahunna. Itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Maka apabila kita sadar, maka betapa mulianya memang kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Selesai salat zuhur, kita menunggu asar. Kita menunggu asar. Bahkan kadang-kadang tahan jangan sampai batal, sampai asar. Jelas sekali itu orang nunggu asar itu. Atau wudhu asar, nanti setelah asar tidak batal sampai maghrib. Salat maghrib tidak batal sampai isya. Jelas sekali dia menunggu. Maka sudah sangat jelas orang yang semacam itu mendapatkan pahala. Dan di antara pahala adalah diampuni dosa-dosa antara asar dan antara asar maghrib, antara maghrib ke isya, antara Jumat ini Jumat yang akan datang, antara Ramadan yang satu, Ramadan yang berikutnya. Al-Khamisa Asyara. Hadis ke-15 anhu dari Abu Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum. Ala ini bisa dua makna di sini. Ala perhatikanlah. Ala bermakna tambih. Boleh. Ala perhatikanlah. Adullukum aku tunjukkan kepada kalian. Boleh alifnya hamzah istifham. Ala adulukum tidak maukah kalian aku tunjukkan. Tidak maukah kalian aku tunjukkan. Alama kepada apa-apa yamhu yang akan menghapuskan Allah bihi karenanya al khotoya seluruh kesalahan wa yarfa'u dan Allah akan mengangkat bihi dengannya atau karenanya ada derajat beberapa derajat. Jadi boleh ketika para sahabat menjawab bala ya Rasulullah, berarti mereka memahaminya itu sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan, tapi ala itu pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari. Artinya saat itu Rasul memperhatikan para sahabat seakan-akan tidak peduli dengan apa yang bisa menghilangkan dosa itu.
Maka Rasul bertanya, ya, bukankah, maukah kalian atau tidak maukah? Ala adulukum, tidak maukah kalian aku tunjukkan? Mereka menjawab, bala. Betul ya Rasulullah. Ya. Bala, lafal bala itu kalau setelah nafi itu isbat, artinya tidakkah begini, begitulah. Ya. Betul begitu, boleh. Tentu begitu. Jawab tentu mudah mungkin memahaminya. Ya. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan ini? Tentu ya Rasulullah. Ya tentu mau. Ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, isbahul wudu'i, menyempurnakan wudu, alal makarihi, dalam keadaan yang tidak mendukung. Alal makarihi, dalam keadaan yang tidak senang, tidak menyenangkan. Umpama dingin atau airnya kurang mengenakkan. Ya, yang pertama adalah menyempurnakan wudhu dalam kondisi tidak mendukung lah mudahnya kita. Al-makarih isti'abu adai wal makarih jam'u makrohin masyakoh, berat, sulit. Wa kasratul khuto. Khuto ini jam' dari khutwah. Khutwah itu langkah. Dan banyaknya melangkah ilal masajidi, kepada masjid. Wantidhari sholati, dan menunggu sholat, ba'da sholati, setelah sholat. Fadzalikumur ribat, maka begitulah ar-ribat. Ar-ribat itu siap siaga. Kalau tentara itu siap siaga. Begitu ada perintah komando, dalam waktu sekian menit atau sekian detik sudah siap. Ya. Menunggu sholat, setelah sholat itu bisa mendatangkan bisa menghilangkan dosa, menghapuskan dosa. Menunggu sholat setelah sholat. Baik antara sholat sunnah kepada sholat wajib, atau sholat wajib kepada sholat wajib. Fardu kepada fardu. Ya tadi itu. Sholat duhur kita sayang jangan batal sampai sholat asar. Nah, mungkin sholat asar batal udah nunggu maghrib. Tapi setelah maghrib ini biasanya jangan batal sampai isya pada umum. Itulah yang disebut ribat. Ribat itu kalau dalam pasukan itu siap siaga. Kapan saja musuh menyerang, kita udah siap siaga. As-sadisa asyara, hadis yang ke-16, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini. Barang siapa salat di waktu melakukan salat di dua waktu yang dingin, dakhalal jannata, maka ia masuk surga. Muttafaqan. Wal bardan, yang dimaksud salat di dua waktu yang dingin adalah as-subhu wal asru. Subuh dan asar. Kalau asar itu sudah dingin dari sengatan matahari, kalau subuh itu ya dinginnya akhir malam. Asabi'ang asyara. Hadis yang ke-17, anhu dari Abu Hurairah, anhu dari Abu Musa al-Asy'ari. Anhu dari Abu Musa. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maradal abdu, ketika seorang hamba sakit, aw safara, atau bepergian, kutiba, maka dicatat lahu baginya, mislama kana ya'malu, mislama, sepadan dengan apa-apa kana yang ia ada, ya'malu, melakukannya, kana ya'malu, selalu melakukannya, mukiman, ketika menjadi orang mukim, sahihan, dalam keadaan sehat. Itu baiknya kita punya perilaku istiqomah. Kalau setiap hari kita sholat jamaah, maka ketika kita berhalangan tetap dicatat sebagai orang mendapat pahala jamaah. Ya. Tapi kalau kita belang bentong ya enggak, karena tanpa halangan pun sudah belang bentong. Itulah. Ya. Jadi ketika kita sakit atau ketika bepergian, kalau kita punya amalan yang rutin, amalan baik yang rutin, maka ketika terjadi halangan, kita tetap diberikan pahala. Jadi termasuk ngaji malam Rabu ini, kalau kita tiap
malam Rabu kita ikut ngaji, ya kita ngaji, maka kalau kita berhalangan kita mendapatkan pahala. Kalaupun umpama saya yang baca berhalangan, kalau yang lain tadinya semangat, berpahala semua itu. Amin ya. As-samina asyara, hadis yang 18, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin, setiap ma'ruf, setiap kebaikan yang dikenal, setiap kebaikan atau setiap perbuatan yang oleh semua orang dianggapnya baik, sodakotun adalah sodakoh. Ya. Setiap tindakan yang menurut kebanyakan orang baik. Ya, tidak bisa semua, bab kadang-kadang ada sebenarnya baik, tapi orang yang hatinya nggak baik kan nggak akan menganggap baik. Gitu. Maka kalau dikatakan setiap, betul-betul setiap, itu agak susah juga. Atau makna ma'rufnya, maaf. Makna ma'ruf ini kebaikan yang diketahui, yang sudah orang itu sudah maklum benar bahwa itu kebaikan. Tapi itu sekali lagi tentu standarnya adalah orang yang hatinya bersih. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Setiap kebaikan bernilai sedekah. Seperti yang sudah diterangkan yang lalu, ibarat kita ini ibarat kita, kalau kita menyenangkan orang, ya, kita melakukan sesuatu sehingga orang lain itu senang, maka kita telah melakukan kebaikan untuk orang itu, dan sebenarnya saat itu kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Kalau orang lain itu jelas, orang lain itu senang karena perbuatan kita, maka hakikatnya kita akan mendapatkan pahala seperti sedekah. Karena tiap kali kita berbuat kebaikan, hakikatnya kita bersedekah untuk diri sendiri. Rawahul Bukhari wa rawahu Muslim min riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beda sahabat, ya. Beda sahabat. Maka ini orang mengatakan kalau muttafaq alaih itu harus sama sahabatnya. Kalau yang di Bukhari dari Jabir, yang di Muslim dari Hudzaifah, maka enggak disebut muttafaq alaih. Maka di sini juga rawahul Bukhari, paling bisa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim, enggak apa-apa. Jadi ada yang mengharuskan seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak harus seperti itu. Tidak harus berbeda, tidak harus sama sahabatnya. Tapi di sini kita lihat bahwa Imam Nawawi menyatakan, atau dengan tulisan begini, berarti pendapat Imam Nawawi apabila beda sahabat itu jangan disebut muttafaq alaih, tapi yang satu riwayat Bukhari riwayat Jabir, kalau di sini Bukhari riwayat Hudzaifah. At-tasi'a asyara, hadis yang ke-19, anhu dari Jabir, berarti anhu dari Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, setiap muslim, tak seorang pun dari orang muslim, tapi maksudnya setiap muslim. Tak seorang pun dari orang muslim, tapi maksudnya setiap muslim. Ilahnya dibuang nanti. Setiap muslim yaghrisu, yang menanam, ghorsan, satu tanaman, illa kana, pastilah ada. Ya, kalau di sini maknanya setiap muslim, maka pastilah ada. Illa kana, pastilah ada, ma apa-apa ukila yang dimakan, minhu dari ghors, minhu dari tanaman itu, lahu bagi orang itu sodakotan, menjadi sodakoh. Nah, kalau maknya dikatakan tidak, mamin muslimin, tidak seorang muslim pun, yakhrisu, yang menanam, ghorsan, satu tanaman, illa kana, kecuali ada, ma'ukila, apa yang dimakan, minhu dari tanaman itu,
lahu baginya sodakotan adalah sodakoh. Maka apa yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Baik yang mengambil itu manusia maupun bukan manusia. Wa maswiriko dan apa-apa yang dicuri minhu darinya lahu, maka lahu bagi orang itu sodakotan menjadi sodakoh. Ini kan ma'ukila minhu lahu sodakotan wa masuriko minhu lahu sodakotan. Maka kalau kita menanam mangga di pinggir jalan, tiba-tiba pagi-pagi hilang mangganya, ya kita nggak usah terlalu marah. Karena sebenarnya pencuri itu menjadikan kita bersedekah. Menjadikan kita bersedekah. Adapun Allah nggak ridho kepada orang itu, ya terserah Allah itu. Kita mau ridho mau enggak, itu tergantung kita. Kalau nggak ridho karena memang itu kita yang ngurus dan lain sebagainya. Kalau kita ridho, itu tentu ada pahala yang lebih lagi. Sebab akhirnya makanan itu halal bagi yang mencuri. Kalau kita menghalalkan apa yang dicuri orang, maka tentu kita mendapat pahala yang baru. Kalaupun kita tidak ridho, maka kita sudah mendapat sedekah. Walayarza'uhu, dan tidak memetiknya ahadun seseorang illa kana, kecuali ada lahu bagi orang itu sodakotan sodakoh. Apa yang dipetik oleh orang itu akan menjadi sedekah. Kadang-kadang kita nanam pohon salam di pinggir jalan. Ibu-ibu resepen itu daun salam itu. Ngambil. Besok lagi lewat ngambil. Wah, luar biasa itu. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lahu bagi muslim, fala yaghrisu, maka tidak menanam al muslimu seorang muslim gharsan suatu tanaman, fayakula maka memakan minhu dari tanaman itu insanun seorang manusia, wala dabbatun dan tidak satu hewan melata, wala tayrun dan tidak satu ekor burung, illa kana kecuali ada yang ditanam itu atau yang dimakan itu lahu baginya sodakotan jadi sodakoh ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Jadi berapa banyak pohon yang kita tanam, kemudian berapa banyak makanannya itu diambil orang atau diambil burung, ambil apa? Ya. Sebenarnya ada pohon, sebagian saya tanam, sebagian tidak. Ada kersen di depan rumah. Itu tiap minggu ketika berbuah, terus tiap hari lah katakan, ada orang aja cari kersen. Baik anak-anak, kalaupun enggak. Kalau yang malam itu pasti ada kelelawar itu membawa kersen. Jadi itu pahala wungkul itu, bah. Oke, ya. Ila yaumil qiyamah malah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lahu bagi muslim, la yaghrisu tidak menanam al muslimu seorang muslim ghorsan satu tanaman, wala yazra'u dan tidak, kalau ghorsan itu tanaman yang tinggi, kalau yazra'u itu tanaman yang rendah, ya tanaman pertanian. Wala yazra'u dan tidak menanam, ya seperti jagung, padi begitu, jadi tanaman musiman. Fayakula lalu makan minhu darinya insanun manusia, wala dabbatun dan tidak pula hewan melata, wala syai'un dan tidak pula sesuatu, illa kanat kecuali ada tanaman itu lahu baginya sodakotan adalah sodakoh. Warawayahu, dan keduanya artinya Muslim, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis di atas jami'an keseluruhan min riwayat Anas dari Anas bin Malik qaulahu yarza'uhu, ya, yarza'uhu, enggak, ini anhu. Jadi kedua hadis ini, hadis di atas ini
oleh Muslim dan Bukhari selain dari Jabir itu juga ada yang dari Anas bin Malik. Anas bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selain itu di atas ini ada yang dari Jabir itu riwayat Muslim. Kata yarza'uhu maknanya yang kusuhu, mengurangi, memetik, memakan lah. Al-Isruna hadis yang ke-20 anhu dari Jabir. Qala arada menghendaki Banu Salimah ya. Banu Salimah ayan takilu untuk pindah kurbal masjidi ke dekat Masjid Nabawi maksudnya. Wabalagho maka sampai dalika hal itu Rasulullah kepada Rasulullah. Faqala maka Rasul bersabda lahum kepada mereka. Innahu qad balaghoni. Sesungguhnya telah sampai kepadaku. Hunya dhamir sya'an. Kalau di Jawa setuhnya kelakuan. Di Sunda juga sama. Innahu qad balaghoni. Sungguh telah sampai kepadaku. Annakum bahwa sesungguhnya kalian turiduna kalian menghendaki antan takilu untuk pindah kurbal masjidi ke dekat Masjid Nabawi. Faqalu maka mereka berkata na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qad aradna sungguh kami telah berniat atau menginginkan zalika hal itu. Faqala maka Rasul bersabda Bani Salamah, wahai ini munada yang dibuang huruf nidanya. Wahai Bani Salimah, diarokum menetaplah di rumah kalian. Tuktab maka akan dicatat asarukum bekas-bekas kalian atau usaha kalian. Jadi dengan datang ke masjid, ya asar bisa bermakna usaha, bisa bekas. Artinya ya bekas jalan. Dan ketika seseorang belajar ke masjid, belajar mau ngaji, itu kan lingkungannya menyaksikan. Tidak rugi kita menempuh perjalanan cukup jauh untuk kebaikan. Karena makhluk-makhluk Allah di sekitar kita itu menyaksikan. Diarokum, tetaplah di tempat tinggal kalian atau di perkampungan kalian. Tuktab maka akan dicatat asarukum bekas-bekas kalian atau upaya-upaya kalian. Fi riwayatin dalam satu riwayat, inna bi kulli khatwatin, sesungguhnya dengan setiap langkah darajatan akan ditinggikan derajat. Inna bi kulli khatwatin, sesungguhnya dengan setiap langkah darajatan akan ditingkatkan derajatnya. Rawahu Muslim. Maka semakin banyak langkah ke masjid, semakin ditinggikan derajatnya. Rawahul Bukhari aidan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut di atas aidan juga bimaknahu dengan maknanya, artinya lafalnya berbeda dengan riwayat Muslim ini. Min riwayati Anas radhiyallahu anhu, dari riwayat Anas. Banu Salimah yang dimaksud dengan Banu Salimah bikasril lam qabilah ma'rufah, adalah satu suku, satu kabilah yang dikenal min Ansar, dari sahabat Ansar radhiyallahu anhu. Wa asaruhum adalah khutahum langkah mereka, artinya bekas perjalanannya. Al-hadi wal ishrun hadis yang ke-21 an Abil Mungdir dari Abul Mungdir Ubay bin Ka'ab punya kunyah Abul Mungdir radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab itu dikenal orang bacaannya enak, sehingga Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat tarawih yang 20 rakaat di masa Umar.
Qala Ubay bin Ka'ab berkata, kana rajulun, ada seorang laki-laki, la a'lamu yang aku tidak tahu, rajulan seorang laki-laki lain, ada yang lebih jauh, minal masjid dari masjid, minhu daripada laki-laki itu. Kata Ubay bin Ka'ab, ada seorang laki-laki yang aku tahu dia paling jauh rumahnya dari masjid. Wakana dan adalah tukhti'uhu, tidak luput darinya sholatun, satu sholat. Artinya setiap sholat jamaah di masjid itu orang itu ada. Fakila maka dikatakan lahu kepada rajul itu, kepada orang itu, au fakultu atau aku berkata lahu kepada rajul itu, lawishtaroita himaran. Alangkah sekiranya. Jadi lauli ta'rid. Jadi artinya mendorong, mendukung. Alangkah baiknya, lawishtarat, alangkah baiknya sekiranya Anda membeli himaron, satu keledai, tarkabuhu yang akan Anda tunggangi, fidhol mati di dalam fidhol ma'i dalam kegelapan, wa firomdoi dan di masa sakit mata. Ramdo itu Ramado itu sakit mata atau mungkin lagi berdebu. Faqala maka berkata rajul itu yang rumahnya paling jauh, maya suruni, tidak ada yang lebih membahagiakan aku. Tidak ada yang membahagiakan aku. Annamang maya suruni, tidak ada yang membanggakan aku, menggembirakan aku. Anna mangzili, bahwa tempat tinggalku, ila jambil masjidi, kepada masjid. Ila jambil masjid, kepada lambung masjid. Jadi aku nggak senang kalau rumahku di dekat masjid. Ini sesungguhnya aku menginginkan ayuk taba, untuk dicatat li bagiku, mamsyaya, perjalananku, ilal masjid, kepada masjid, waruju'i, dan kembaliku. Jadi berangkat dan pulangnya ingin dicatat sebagai ibadah. Idza raja'tu, ketika aku pulang, ila ahli, kepada keluargaku. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'allahu, sungguh Allah mengumpulkan laka bagimu, dzalika, semua itu, kulluhu, seluruhnya. Benar, kamu akan mendapatkan semuanya itu. Akan mendapatkan pahala berangkat ke masjid dan pahala pulang ke masjid dengan berjalan kaki. Nah, ini kadang-kadang kita udah punya motor, sholat jamaah hanya paling dekat, paling jauh 500 meter, maka motor. Wa fi riwayatin, ada yang bilang, ya supaya motornya berkah. Nah, boleh jadi begitu. Boleh jadi begitu. Ya, kalau motor berkah juga baik juga, mobil berkah juga baik juga. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, innalaka, kata Rasul, innalaka mahtasabata. Innalaka, sesungguhnya bagimu, mahtasabata, apa-apa yang kamu ikhlas melakukannya. Mahtasabta, apa-apa yang kamu ikhlas melakukannya. Ar-ramdo'u, makna ar-ramdo' tadi, al-ardu, bumi, allati asobaha, yang ditimpa, al-harru al-asyadidu, yang ditimpa oleh panas, atau yang mengalami cuaca panas yang berlebih. Sehingga ya ramdo itu bisa bermakna apa? Mata berair, bisa juga ya mata berair, atau ya ramdo itu termasuk itu maknanya. Maka kalau ketika cuaca panas kan kita nggak bisa memandang dengan baik. Hadis Asani wal Ishrun, hadis yang ke-23. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As.
Rasul membolehkan kalau orang menggunakan nama Muhammad, menggunakan kunyah Muhammad, boleh Abu Muhammad. Ya. Tapi yang nggak boleh, Rasul janganlah memakai kunyah dengan kunyahku. Kunyah Rasul yang paling Rasul sukai adalah Abul Qasim. Maka Rasul melarang para sahabat punya kunyah Abul Qasim. Tapi kata Rasul, gunakanlah namaku untuk nama anak-anak kalian. Ya. Sehingga Muhammad maka nanti jadinya Abu Muhammad kan gitu. Maka kata Rasul jangan menggunakan nama kunyah dengan Qasim, artinya jangan memberi nama anak dengan Qasim sebab nanti bapaknya dipanggil Abul Qasim. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Abdullah bin Amr bin As berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan, ada 40 hal. A'laha, yang paling tinggi itu adalah manihatul anzi. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha roja asabi astad al-manihah, ya manihah apa namanya, pemberian. Ayu tiyahu iyaha, anzi ini apa namanya, itek. Ada lagi maknanya enggak? Ya. Manihatul anzi adalah menghadiahkan atau memberikan itek, apa namanya, tongkat. Tongkatnya untuk jalan. Mamin amilin, tidak mamin amilin, tidak seorang pun beramal, tidak seorang beramal pun, ya'malu yang beramal bi khoslatin dengan salah satu hal, minha dari 40, ada 40 perbuatan, roja'a sawabiha untuk mendapatkan pahalanya, wa tasdiqa mau'udiha dan untuk membuktikan janjinya, illa adkhalahullahu, kecuali akan memasukkan orang itu, kecuali Allah akan memasukkan orang itu biha karena anzi al jannata, ke dalam surga. Jadi tentunya kepada orang yang membutuhkan, ya. Karena kalau anzi di sini dimaknai apa namanya tadi, dimaknai dengan tongkat, karena tongkat itu bagaimanapun bagi orang yang membutuhkan di jalan, ya, bisa membawa seseorang kepada kebaikan. Maniha ayu tiahu iyaha, kok anzi, anzi di sini berarti bukan, kalau liyakula labanaha sumayarudah ilaihi. Aduh, anzi berarti bukan apa? Bukan anak, anzi itu bukan itek, bukan tongkat kalau begitu. Manihatul anzi, ya ini menyerahkan apa, semacam meminjamkan gitulah, meminjamkan semacam domba perah begitu. Ya. Ayu tiyahu iyaha. Jadi maniha itu memberikan atau menyerahkan domba perah kepada seseorang, liyakula lambanaha, untuk diambil atau untuk dimakan atau diminum susunya. Tuma yaruddaha ilaihi, kemudian mengembalikannya. Ya berarti semacam meminjamkan begitu. Ya, semacam meminjamkan. Ini menurut Rasul itu adalah satu dari 40 tindakan yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi pahalanya.
manihatul anzi. Insya Allah maknanya kurang lebih itu menyerahkan atau meminjamkan hewan semacam domba perah begitu. Masih ada asal ini sampai 25. Asali wal ishrun hadis ke-23 an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya yaqul ittaqun nar wala bisyakki tamratin. Jauhilah atau hindarilah neraka meskipun dengan bersedekah sebelah biji kurma, sebelah kurma. Kalau kita hanya punya kurma satu, kemudian berduaan, ada teman kita yang tidak membawa apa-apa, kurma itu bisa dibelah bagi dua untuk dimakan bareng-bareng. Apalagi kalau pas buka puasa Ramadan. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam satu riwayat bagi Bukhari Muslim anhu dari Adi bin Hatim. Qala Rasulullah ma minkum, tak seorang pun dari kalian min ahadin, tidak ada dari kalian min ahadin seorang pun ila sayukallimuhu rabbuhu, kecuali akan diajak bicara oleh Tuhannya. Laisa, yang tidak ada bainahu, di antara Tuhannya atau di antara dia wa bainahu dan Tuhannya tarjumanun, penerjemah. Enggak ada penerjemahnya. Fayang duru, maka orang itu akan memandang aimana, kepada sisi kanan, minhu darinya, falayaro, maka ia tidak melihat illa ma qaddama, kecuali apa yang telah ia perbuat. Wayang zuru, dan ia melihat ash'ama, wayang zuru, dan ia melihat ash'ama minhu, berarti ini ke arah kiri. Ya, kalau tadi kanan, fala yara ila ma qaddama, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan. Wayang duru baina yadayhi, dan ia melihat ke depan, fala yara, maka ia tidak melihat illan nara, kecuali neraka tilqa awajidi, di depan wajahnya. Fattakun nara, maka hindarilah neraka walau bisa kita merotin, meskipun dengan sebelah kurma. Famalam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Barang siapa untuk bersedekah sebelah kurma juga enggak bisa, maka dengan kalimat yang baik, kalimah thayyibah, itu Allah, itu membaca takbir, tahmid, dan selanjutnya. Warabi'u wal ishruna hadis ke-24. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda, inna Allah, sesungguhnya Allah, la yarda, sungguh Allah ridha, anil abdi, kepada seorang hamba, ayyakula, bahwa ia makan al aklata, satu makanan atau satu suapan, fayahmaduhu, lalu ia memuji Allah, alaiha, atas suapan itu, awayasroba, atau ia minum asyurbata, satu tegukan, fayahmaduhu, lalu ia memuji Allah, alaiha, atas satu cegukan itu. Ya, sebenarnya kita makan kenyang atau enggak kenyang, kita sudah mendapatkan kenikmatan. Kadang-kadang kalau kenyang kita baru mengatakan alhamdulillah, kalau enggak kenyang kita enggak alhamdulillah. Kadang-kadang kalau sesuai selera kita baru alhamdulillah. Kalau enggak sesuai selera, kadang-kadang boro-boro alhamdulillah. Kadang malah menyakitkan orang yang masak. Ya, kadang-kadang tidak alhamdulillah. Orang yang masak, boro-boro alhamdulillah. Ya, nuhun kepada istri juga enggak barangkali. Maka kalau ada makanan masakan istri yang enggak selera, enggak seselera, ya bicarakan yang baik. Bu, ini kurang garam, Bu. Sebenarnya sedikit lagi garam. Sedikit lagi. Nah, tapi juga jangan apa istilahnya, kalau makanan sudah asin disebut ini kurang gula, padahal keasinan, itu juga
mungkin kata-katanya bisa menyakitkan juga. Sebutkan aja lah, Kang. Ini keasinan, Bu. Atau ini kemanisan. Atau ini. Itu akan lebih baik. Tapi sambil dimakan. Sambil dimakan. Tetap Malah dimakan nanti ya, kan, Pak Haji. iya, istri malah kasihan. Ya, istri malah kasihan. Ya kan ada seorang petani pulang, seseorang pulang dari pasar bawa apa? Bawa semangka. Ketika saya ke rumah, istrinya bilang, semangka nggak manis gitu. Kenapa semangka begitu kok dibawa pulang atau dibeli? Lebih-lebih kalau mangga asam, kemudian marah-marah. Dasar suaminya itu soleh. Bu, hari ibu marah ke siapa? Kepada saya, kepada bapak. Nah, kenapa bukan bapak yang menciptakan ini menjadi asam sedemikian rupa? Dia menciptakan Allah. Kenapa bapak nggak milih? Yang milih gimana? Semuanya bentuknya begini. Nah, jadi kalau kita marah-marah kepada buah yang asam, itu apakah kita marah-marah kepada Allah? Tentu kepada yang penjual juga nggak bisa. Dan memang adanya begitu. Oke. Al-khamis wal isyruna, hadis yang terakhir. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqatun. Atas setiap muslim bersedekah. Setiap muslim harus bersedekah. Kalaupun ini maknanya bukan berarti wajib, ya. Di dalam bahasa kita kan ada harus, ada wajib. Ya. Jadi ini bahasa pergaulan lah. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim sedekahun wajib, harus bersedekah, tidak sampai wajib. Karena sedekah itu enggak wajib, yang wajib itu zakat. Infak itu sebenarnya enggak ada. Ya, infak itu kalau sunnah sedekah, kalau wajib ya zakat. Infak itu sendiri enggak ada lembaganya. Qala Rasul ala kulli muslimin sedekahun. Qala Rasul Abu Musa berkata, Ara'aita, bagaimana pendapat Anda ya Rasul, ilam yajid, apabila seseorang enggak mendapatkan sesuatu untuk sedekah. Ya'malu, Rasul menjawab, ya'malu, ia bisa berbuat biadihi dengan kedua tangannya, fayang fa'u, lalu bermanfaat atau memberi manfaat nafsahu kepada dirinya, wa yatasaddaqu, dan ia bersedekah. Bisa melakukan apa aja dengan tangannya, hasilnya sebagian bisa bersedekah. Ara'aita ilam yastati, bagaimana pendapat Anda ya Rasul apabila orang itu nggak bisa melakukan seperti itu, nggak bisa membuat apa-apa. Qala, Rasul berkata, yu'inu, hendaklah ia menolong zal hajati, orang yang berhajat, al malhuf, yang terpuruk atau katakan yang sangat membutuhkan. Qala, Abu Musa bertanya lagi, arata ilam yastati, bagaimana kalau enggak bisa juga? Ya'muru bil ma'ruf awil khair. Hendaklah ya amar ma'ruf, ya, menyuruh orang untuk melakukan kebaikan. Qala araita ilam yaf'al. Ini amar ma'ruf ini memang lebih mudah daripada nahil mungkar. Maka bagi orang yang lemah semacam ini, kalau amar ma'ruf itu mungkin masih bisa. Tapi kalau nahil mungkar atau man ra'a minkum mungkaron, itu yang bisa melakukan mungkaron itu orang yang punya kekuasaan atau punya kelancaran berbicara, ilmunya banyak, kalau enggak harus fabi qalbihi. Ara'aita illam yaf'al, bagaimana ya Rasul kalau hal itu juga dia enggak bisa melakukan? Yumsiku. Qala, Rasul menjawab, yumsiku, ia hendaknya menahan anisyari, dari kejahatan. Fa innaha, karena sesungguhnya dengan menahan kejahatan itu sedekahun, adalah sedekah. Jadi apabila ada kesempatan berbuat jahat, kemudian kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan, maka itu menjadi sedekah. Jadi kalau orang sengaja-sengaja melakukan kejahatan,
itu ya sengaja nggak ada penyebab yang datang kepada dirinya, maka yang menjadi sumber kejahatan itu tentu sangat parah. Sangat parah. Karena membalas pun itu harusnya sebatas kesalahan yang ia terima. Kalaupun orang zalim kepadanya, paling banyak ia hanya boleh membalas semisal dengan kezaliman yang ia terima. Maka berkali-kali disampaikan bahwa istilah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, atau balasan itu lebih kejam daripada serangan atau apa. Itu sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu jangan dimaknai seperti bahasa kita. Karena yang dimaksud oleh Al-Quran adalah ketika Allah memerintahkan perang, saat itu orang-orang Muslim merasa berat untuk menyerang mereka. Maka Al-Quran menyatakan begitu. Sebab seandainya tidak dilawan, ya serangan musuh tidak dilawan, maka yang kuat-kuat akan dibunuh duluan. Anak-anak, orang-orang tua dan orang-orang perempuan akan menjadi hamba sahaya. Dan tentu akan terjadilah pemaksaan akidah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jangan dimaknai dengan bahasa kita, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sekadar ghibah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya tentu sama sekali tidak. Pembunuhan itu hukumannya sangat jelas di dalam Al-Quran. Kalau ghibah itu enggak seperti itu. Demikianlah Bapak dan Ibu, Abah dan juga Pak Wes. Semoga yang kita kaji pada malam ini menambahkan sedikit tambahan pengetahuan bagi kita. Karena dengan ini berarti kita terbuka untuk mengetahui berbagai macam kebaikan kita bisa melakukan kapanpun juga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji yang sudah melanjutkan pembahasan. Alhamdulillah ada Kiai Cirebon. Pak Haji Cirebon. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, bisa silaturahmi, alhamdulillah. Ya, silaturahmi, betul. Alhamdulillah. Jadi pembahasan pada kesempatan malam ini sudah menuntaskan pembahasan bab berkaitan tentang beragam media untuk melakukan kebaikan. Nah, mungkin kita perlu melanjutkan dengan sesi diskusi, sesi mempertajam atau memperkuat begitu pembahasannya. Nah, yang pertama barangkali sekalian silaturahmi juga ini dengan jamaah kita. Jadi karena di kakiku ini masih belum banyak, saya kira setiap jamaah dimohon untuk bisa menyapa begitu. Jadi menyampaikan kalau sekiranya baru dari mana, kalau misalkan sudah lama, ini ada yang dari Padang ya. Sapni ya. Bu Sapni ya dari Unan ini bisa menyampaikan. Ya paling tidak tegur sapa lah karena kita tidak terlalu banyak jamaahnya. Yang pertama mungkin saya bisa berikan kesempatan kepada Pak Abdul Hadi. Pak Hadi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gambarnya Pak Al-Mukarram Sahibul Ma'ali wal Fadilah yang kami hormati, kami muliakan, Kiai Haji Dr. Mujio Nur Khalis. Kemudian senior saya, sehat selalu, wajahnya terus semakin muda, Bahrul Nifai yang kami hormati. Amin. Pak Uwais yang kelihatannya energik selalu, meskipun ya pandemi sekarang masih di sana sini, yang sakit, yang dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita sehat untuk selamanya. Amin. Yasuruni hadzal liqa. Terima kasih banyak untuk pertemuan, saya sangat bahagia. Dan di
apa namanya pangku saya ini juga saya bawa kitabnya nih, Riyadhus Shalihin. Jadi kitab aslinya. Nah, ini ada ya, ini kitab udah ini belinya tahun berapa gitu. Jadi tertulis di sini beli kitab ini tahun 70-an ini. Jadi sudah sangat lama. Paling ya paling sudah 5.000 itu harganya ya. Harganya di sini tertera 7.400. Masih ribuannya. Ya 7.400. Nah, alhamdulillah bisa dimanfaatkan ya untuk apa di tadarus tentunya, didaras kembali, dibaca kembali. Dan ini sebenarnya dulu yang mengajar ini orang tua. Jadi, ya Bapak Walid ya, Walid. Jadi tahun 70 itu saya masih sangat ya masih baru bayi ya. 67 70 jadi ini yang beli orang tua dan terus kami jaga simpan di rak kitab. Alhamdulillah hari ini bisa dibuka dan luar biasa tadi ngaji isinya. Jazakumullah khair. Amin. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini tentunya kalau ada yang tadi dari Padang, saya hadir dari Cirebon. Nah, dari Cirebon alhamdulillah sinyal bagus. Kemudian ini juga bersyukur karena pas yang tadi dapat bonus katanya peningkatan daya dari wifi. Jadi saya untuk ngaji kita ternyata memang beda. Ketika kemarin masih kondisi belum ditingkatkan itu untuk di belakang. Sekarang saya duduk ini agak luplep ya, tapi sekarang bagus. Jadi salam kenal untuk yang dari jauh barangkali dan mudah-mudahan terus bisa istiqomah. Insya Allah kalau tidak bentrok kesempatan, bentrok waktu, insya Allah akan hadir. Amin. Ya, semua yang digagas oleh Abah ini punya muatan-muatan surgawi gitu ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, Pak Hadi untuk sapaannya. Kita lanjutkan. Silakan kepada jamaah berikutnya yang berkenan silaturahmi saja untuk memperkenalkan diri, menyampaikan. Tadi ada yang dari ini ada Pak Jajang nih. Pak Jajang dulu silakan mungkin. Nanti lanjut Pak Muhammad Khidir. Pak Ajis juga ini ada. Silakan Pak Jajang. Di-unmute dulu Pak Jang. Mana Pak Jang ini? Mana Pak Jajang ini? Belum di-unmute Pak Jajang. Ininya. Mic-nya. Mic-nya ke Pak. Merah Pak, pinggirnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipaeun nya haturkeun nuhun ka sadayana kakiku nepangkeun nami abi Pak Jajang rupana dari security Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Amin. Amin. Nuhun hayang ngiring ya tolabul ilmi ka Pak Doktor sadayana lah ngiring bingah ka Pak Doktor Mujio. Nya salam kenal Pak Doktor, Pak Kiai. Mudah-mudahan we sing sarehat sadayana. Amin Pak Jang. Amin. Biasa kening Pak Jang tadi mah gangguannya. Nuhun alhamdulillah Pak Doktor tadi teh sabaraha kali nyobian ieu teh nembe kabuka itu sabade rengsek ieu geus kabuka. Biasa nonton YouTube-na Pak Jang. Ya. Biasa ngikuti deui. Saya YouTube namangan ieu pamei Zoom rada sesah panganten. Sesahnya mohon. Ya sakitu Pak Doktor salam
kenal tisim kuring. Insya Allah ngiring sadayana pemeka kiku mah. Amin. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum Doan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga berikutnya ada ini dari Pemalang, Pak mahasiswa ya Muhammad Khidir. Ya, Mungkin bisa mahasiswa. bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khidir Hmm. dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 2. Izin gabung, Ustaz. UIN Bandung bukan? Ya, Win Bandung, Ustaz. Oh, UIN Bandung. Ah, Asal dari Pemalang begitu ya? Tinggal di Ya, Pemalang. asal Pemalang, Ya. Jawa Tengah. Baik. Ya, ya. Jawa Tengah ya, baik. Terima kasih, Khidir ya. Assalamualaikum Bisa bergabung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak teman-temannya yang lain dari BSA untuk bisa ikut bergabung. Daripada liburan, nggak ada kegiatan aktivitas kan bisa sambil ikut pengajian, ikut kajian di masjid Iqomah ya. Berikutnya ada Ibu Hajah Elin atau Ibu Safni, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf. Masih di Andalas, Bu? Di Padang? Masih. Masih. Insya Allah sampai waktunya pensiun atau dipensiunkan. Saya minta maaf udah berapa kali libur nggak bisa ikut. Nggak tahu waktu itu kesehatan kurang baik, setelah Isya langsung aja ngantuk tidur. Jadi tidur nggak bisa ngikuti gitu. Kemudian gantian suami pula lagi yang kurang sehat. Jadi alhamdulillah malam ini senang sekali bisa ikut bergabung lagi. Dan biasanya kan kalau kitab kuning ini sejak saya kecil tahunya hanya dibaca oleh orang-orang pesantren. Kemudian yang kalau di Sumatera Barat tuh misalnya yang di Canduang itu terkenal di Parabe misalnya, itu yang pakai kitab kuning. Kita yang sekolah umum ini tidak pernah melihat aja, belum pernah gitu kan. Jadi, melihat aja belum pernah, apalagi lihat isinya gitu kan. Jadi senang sekali saya melihat, apalagi ketika ustadznya ditunjuk juga di layarnya, karena kita kan tidak biasa baca bahasa Arab nih. Jadi ketika satu kata-kata ditunjuk tuh, saya betul-betul belajar. Misalnya, ini kata ini artinya kalau berulang-ulang, insya Allah kan bisa saya ingat juga gitu. Karena sudah lama ingin bisa membaca Al-Quran itu langsung tahu artinya tanpa baca terjemahannya. Malah saya sudah beli juga 8 jam bisa menterjemah Al-Quran. Tapi tidak bisa ternyata belajar sendiri gitu. Nggak istiqomah kayaknya. Jadi itu saya beli tuh mahal. Dulu udah berapa tahun yang lalu 8 jam bisa menterjemah Al-Quran. Jadi harus banyak latihan gitu. Nah, jadi kerja lainnya kalau bersama-sama ini kan rasanya lebih enak kita belajarnya. Jadi kan lebih beda ya masuk ke menghayatinya itu kalau kita ngerti. Jadi rindu sekali bisa mengerti bahasa Arab yang itu untuk bisa membaca Al-Quran dan hadis. Itu kan hadis. Dan alhamdulillah pada pengajian ini kita membahas kitab kuning ini rasanya sesuatu banget lah gitu. Jadi saya jazakumullah khairan. Mudah-mudahan saya tetap bisa istiqomah dan diizinkan Allah belajar. Amin. Dapat ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan juga menjadi amalan solehah. Tapi saya libur tempo hari berarti tidak dapat pahala ya Ustadz. Katanya tadi kalau kita udah rutin kita tidak bisa. Sudah istiqomah. Jadi baru berapa lama ya kalau udah bertahun-tahun barangkali begitu. Saya mau tanya juga Ustadz, untuk tadi sholat di masjid itu kan selalu sampai sekarang masih ada pendapat dua. Ada yang mengatakan sebaik-baiknya perempuan itu sholat di rumahnya dan lebih baik lagi di kamarnya. Kemudian ada yang mengatakan kalau begitu untuk apa masjid banyak-banyak besar-besar dibuat? Kan kalau dulu itu kan karena tidak aman makanya perempuan di rumah. Sekarang kan kondisi aman makanya harus ke masjid. Sampai sekarang belum juga mendapatkan bagaimana yang sebaiknya. Itu minta penjelasan nanti Ustaz Nurholis. Oke. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada pertanyaan satu khusus Pak Haji. Pembahasan tentang berjamaah untuk perempuan. Ya. Ya, supaya nggak lupa. Gini, baik, dijawab dulu, enggak? Oke. Ya.
Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi ada dua titik pandang ya, dari sisi ini dan dari dua sisi. Artinya dari sisi keikhlasan, kalau kita bisa sholat sangat baik di rumah, itu keikhlasannya pasti lebih tinggi dan keikhlasannya jauh lebih tinggi, kemudian kehusyuannya itu bisa lebih baik juga. Adapun ke masjid itu syiar. Ke masjid itu syiar. Kalau laki-laki itu kata Rasul, kalau sholat sunnah itu justru di rumah, kalau sholat fardu itu harus di masjid kalau laki-laki. Tapi ternyata para sahabat perempuan itu mengikuti sholat Rasul sampai subuh pun mereka mengikuti. Dan kemudian Rasul menyatakan, wahai kaum laki-laki, jangan kau larang istrimu untuk sholat di masjid. Ini menunjukkan bahwa itu disyariatkan perempuan sholat di masjid. Ya, maka selagi ke masjid itu bisa menjaga kehusyuan, bisa menjaga keikhlasan, bisa jauh dari fitnah, itu tentu lebih baik. Ya, itu sangat baik gitulah. Kalau di rumah bisa lebih dari semuanya, khusus bagi perempuan itu bisa lebih baik. Tapi kalau umpama di masjid, kalau di masjid kan ada pelajaran. Oh, di masjid itu dengan cara berjamaah di masjid akan tahu ini. Bisa mendengarkan bacaan Al-Quran yang ini. Dan sebagainya. Itu tentu ada nilai plusnya juga bagi ibu-ibu. Jadi jangan dianggap sebagai satu titik pandang. Dua titik pandang yang bisa nanti disinkronkan. Ya. Biasa disinkronkan. Artinya selama di masjid kita bisa atau ibu-ibu bisa menjaga bisa khusyuk, bisa ikhlas dan jauh dari fitnah, itu sangat baik. Ya, sangat baik. Tapi kalau di rumah bisa lebih khusyuk, bisa lebih nyaman sholatnya, maka ya lebih baik di rumah. Itu Bu jawabannya Bu. Terima kasih. Iya, jazakallah khair Ustaz. Terjawab ya, Bu. Jadi kedua-duanya juga baik untuk ibu-ibu itu untuk melaksanakan sholat, tapi lebih baik juga memang di masjid ya. Berikutnya ada Ibu Siti Hodijah, Ibu Hajah Elin, silahkan mau bersilaturahmi. Jadi biar terdengar suaranya gitu. Bu Elin. Bu Siti itu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hadijah. Alhamdulillah selama kondisi sudah hampir 2 tahun ini ada sisi positifnya, mendapatkan ilmu yang lebih, untuk mendapatkan ilmu yang sebelumnya dulu ya Bah ya di masjid itu setiap sore ya. Mengikuti pengajian kitab kuning. Itu Pak Hadi ini. Ya, alhamdulillah sekarang bisa nyambung lagi. Jadi ada sebetulnya setiap apa yang Allah berikan itu ada sisi positif dan negatif. Sisi positifnya jadi tambah silaturahmi walaupun lewat dengan Zoom ini sendiri, menambah wawasan. Jadi kegiatan Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah itu alhamdulillah bagi saya secara pribadi memiliki keberkahan tersendiri, mendapatkan ilmu dari para guru. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini dari Ustaz Mujio, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Senantiasa menambah, khususnya saya secara pribadi menambah ilmu. Kebetulan Ustadz, saya dulu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian ke FISIP, tapi tetap silaturahmi terus terjalin, apalagi dengan adanya pengajian ini, dan alhamdulillah mengingatkan kembali tentang materi-materi yang dulu ketika di pesantren, walaupun
dengan kajian-kajian kitab kuning. Kalau tadi yang Bapak yang pertama yang dari sampai siapa tadi? Ya, Cirebon, Pak Abdul Hadi. Pak Abdul Hadi. ya, sampai dengan melogat mungkin ya dengan mensarah kitabnya. Alhamdulillah gitu mengikuti, walaupun saya juga kadang jadi teringat kembali dulu apa yang sudah disampaikan. Oh iya, ternyata dulu pernah. Dengan mengingatkannya ini sendiri, ya inilah keberkahan. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini, ilmu menjadi, karena kan selamanya kalau ilmu itu selalu dikembangkan dengan kajian-kajian seperti ini, walaupun melihat situasi dan kondisi. Saya berharap ke depannya, walaupun sudah dengan situasi normal pun, tetap kajian-kajian seperti ini, khususnya untuk Abah dan Pak Uwais yang selaku penyelenggara ya, penitia penyelenggara, untuk tetap menyelenggarakan seperti ini gitu. Karena tidak semua, mungkin saya termasuk saya gitu, keinginan-keinginan dulu ketika Abah di masjid setiap sore ya kalau nggak salah, itu walaupun hanya beberapa dosen dan mahasiswa yang kadang sebetulnya sudah dari masjid itu sendiri sudah selalu mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian, tapi ya hanya pesertanya itu lagi gitu. Dan dulu pun pernah di Fakultas Dakwah kalau nggak salah ya, dari Pak Kiai Sukri ya kalau nggak tidak salah ya. Cuma karena mungkin kondisinya di malam hari, kemudian juga terbatas khususnya saya secara ini untuk perempuan. Tapi kalau dengan kondisi Zoom sekarang ini, alhamdulillah, ya itu tadi ada keberkahan tersendiri di sisi positif dan negatifnya gitu. Tetap selalu seperti ini. Mungkin itu aja dari saya sebagai perkenalan. Saya mengharapkan tetap, makanya kadang saya suka, Bang ngaji enggak kalau libur tuh. Iya, suka menanyakan ke Abah ngaji enggak, kok enggak ngaji gitu. Karena ada sesuatu hal yang memang sudah terjadwalkan setiap malam Rabu, Kamis, Jumat gitu. Alhamdulillah itu saling mengingatkan, hatur nuhun ke Pak Kiai Mujio, Pak Ustadz, ke Abah Bahrun, ke Pak Uwais, dan ke rekan-rekan semuanya, yang apalagi ada yang dari luar kota, menambah silaturahmi khususnya untuk saya secara pribadi. Dan saya mengharapkan dengan materi-materi yang terus berkelanjutan dengan kitab-kitab yang memang sampai kapanpun kitab-kitab kuning itu dengan kajian-kajian keilmuan yang ada, khususnya dengan ilmu apapun, pasti materinya tetap bagus dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak hanya sebatas itu saja, tapi dengan pengembangannya sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam silaturahmi ini. Kemarin juga minggu kemarin Pak Wes, Bu, ayo nanya Bu. Sebetulnya kadang pengen bertanya tapi sudah diwakili ya sudah. Alhamdulillah dikasih kesempatan pada malam hari ini berbicara itu. Kemudian saya ada sedikit ini tadi di akhir ini karena saya agak telat mengikutinya karena ada sesuatu hal tadi dari luar. Saya ingin menanyakan Pak Kiai sedikit saja. Kalau tidak salah tadi di akhir itu disampaikan bahwa tentang kebaikan ya. Di satu sisi Allah memberikan untuk kaum muslimin itu berperang, kemudian di sisi lain itu kebaikan-kebaikan itu ada sisi yang tadi itu bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan itu kalau tidak salah ini ya dengar karena di sesi terakhir saya mengikuti. Yang saya mau tanyakan adalah setiap suatu persoalan pasti selalu apalagi dalam wilayah-wilayah konseling, karena saya backgroundnya dari bimbingan konseling, selalu setiap Allah memberikan ujian itu pasti akan mampu manusia itu untuk menerimanya. Tidak setiap Allah memberikan ujian kepada manusia itu sendiri jika manusianya itu tidak mampu untuk menerima ujian itu. Nah, karena kan ada batasnya sabar ya, karena manusia juga mungkin saya pribadi
batas kesabaran itu ada batasnya. Tapi bagaimana tentang apa namanya, sebetulnya yang kesabaran itu yang sebetul-betulnya itu seperti apa, Pak Kiai? Itu yang saya mau tanyakan, karena tidak setiap apa yang kita sampaikan itu akan dianggap positif atau baik oleh orang. Tidak semua kebaikan itu akan diterima dengan mudah. Mungkin itu sedikit pertanyaan yang apa namanya yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Hadijah. Saya langsung dijawab Pak Kiai. Iyalah, mungkin 1 menit ya supaya nggak terlalu jauh lewatnya. Oke. Sudah 2:10 ini. Bab sabar itu bab kedua kalau nggak salah dulu, hadisnya paling banyak itu bab sabar. Intinya bahwa sabar itu pertama meyakini, memastikan bahwa apa yang datang itu atas kehendak Allah. Kalau pertama kali orang mendapatkan musibah, kemudian bisa berkeyakinan semacam itu, itulah orang yang sabar yang hakiki. Kalau orang baru sadar, baru bersabar setelah ujian berlalu sekian persen, kemudian merasa pasrah, udahlah kalau begitu pasrah, itu kesabaran yang sudah sangat rendah nilainya. Kesabaran tertinggi kata Rasul, innamas sabru inda sadmatil ula. Ketika benturan pertama kali datang, ketika musibah pertama kali datang, langsung yakin, percaya bahwa itu dari Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Itu sabar yang sebenarnya. Adapun kita kemudian ketika sakit mengaduh, itu bukan berarti nggak sabar. Aduh ini kepala sakit, ini sakit. Itu bukan berarti nggak sabar itu. Selama yakin bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ini adalah datang dari Allah. Allah menghendaki hal itu kepadaku, gitu kan? Sehingga kita tidak akan tidak marah, tidak kesel dan tidak apa kalau sudah yakin bahwa itu datang dari Allah. Itu Bu, itu intinya di situ. Baik. Iya. Atur nuhun Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pembahasannya yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan tentang kitab hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dalam pertemuan pada pengajian malam Rabu depan ya. Meskipun hari ini libur, tapi insya Allah ternyata pengajian tetap terus berjalan. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi bagian dari wasilah kita untuk tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita tutup pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.